Qurratu Aini Nabila dengan nomor induk mahasiswa 124. Di sini saya sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, di video kali ini akan berisi mengenai podcast tentang pelanggaran kode etik ASN di Indonesia pada zaman sekarang. Tentunya saya bersama 4 teman-teman saya dari kelompok Mapkul Etika Administrasi Publik. Oleh teman-teman silakan bisa diperkenalkan nama dan juga NIM-nya. Perkenalkan, nama saya Prima Maulana Ilham dengan NIM akhir 120. Saya Lutfia Aprilia Anggini dengan NIM akhir 100. Saya Ima Fifta Dwi Payana dengan NIM akhir 102. Dan perkenalkan, nama saya Putafema Kurniasari dengan NIM akhir 096. Oke, sebelum kita membahas mengenai kasus yang akan kita angkat nih, pastinya kita juga harus tahu gak sih pengertian dari kode etik ASN itu sendiri dan apa aja sih kode etik yang harus dipatuhi oleh ASN di Indonesia. Nah, menurutku kalau pengertian dari kode etik ASN itu kayak secara garis besarnya itu kayak sifat, perilaku atau tingkah laku yang harus dipatuhi oleh ASN di Indonesia. Menurut kalian, apa aja sih kode etik yang harus dipatuhi oleh ASN itu sendiri? Nah, kalau menurut aku sih yang pertama tuh berorientasi pelayanan kan ya. Nah, berorientasi pelayanan ini sikap atau pendekatan dalam layanan yang berfokus pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam berorientasi pelayanan ini pegawai harus memiliki sikap responsif dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu akuntabel. Nah, sikap ini pegawai harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan serta siap memberikan pelayanan penjelasan secara transparan kepada pihak terkait. Oke, kalau menurut aku sendiri kode etik ASN yang penting harus dipatuhi itu yang pertama kompeten. Jadi setiap ASN itu harus memiliki sikap kompeten dalam mengemban tugasnya. Jadi mereka tuh harus paham tugas yang dikerjakannya, terus kemudian ASN harus memiliki pengetahuan, keterampilan dalam tugas-tugasnya itu. Jadi kalau ASN kompeten dalam bidangnya, mereka bisa memberikan pelayanan yang baik. Terus juga kode etik yang penting yang kedua itu ada harmonis. Jadi ASN itu harus menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerjanya, atasannya, ataupun masyarakat, seperti itu. Kalau menurutku kode etik yang harus dimiliki oleh ASN itu yang pertama itu loyalitas. Jadi setiap ASN itu harus setia kepada pemerintah dan pekerjaannya, dan ASN harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Selain itu, ASN itu juga harus mematuhi kebijakan peraturan yang diberikan pemerintah kepada mereka dan dapat menjaga nama instansinya, tempat bekerja. Terus yang kedua itu ASN harus adaptif. Jadi ASN itu harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada untuk meningkatkan kepuasan masyarakat kepada lembaga-lembaga. Kalau mungkin dari aku yang terakhir adalah kolaboratif. ASN di sini kolaboratif ini maksudnya ASN harus melibatkan pihak lain untuk membuat kebijakan. Jadi ASN ini harus melibatkan misalnya masyarakat jika ingin membuat suatu kebijakan. Jadi tidak bisa ASN ini hanya melibatkan dirinya sendiri atau dari instansinya sendiri untuk membuat kebijakan. Jadi ASN itu harus melibatkan pihak lain lah atau masyarakat untuk membuat kebijakan. Itu sih dari aku. Ya itu nggak sih kayak sifat-sifat atau perilaku yang wajib banget nggak sih ya? ASN tuh bisa memberikan pelayanan ke masyarakat yang terbaik dengan cara memiliki kode etik yang sesuai seperti apa yang disebutkan sama teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja mengangkat kasus-kasus mengenai pelanggaran kode etik ASN di Indonesia. Pastinya banyak banget sih di beberapa daerah, tidak hanya di daerah-daerah terpencil, namun di daerah-daerah mungkin di ibu kota pasti banyak banget ASN yang dengan seenaknya melanggar kode etik itu. Siapa yang mau bahas duluan? Oh ya, aku punya kasus ini. Nah, kasus ini tuh kasus Deborah
sih. Nah, ini itu awalnya bayi ini tuh sakit, terus kemudian orang tuanya itu membawa bayi ini ke rumah sakit swasta Indonesia. Nah, habis itu ketika mereka perjalanan ke rumah sakit tersebut, bayi tersebut sudah dalam kondisi yang tidak baik, maksudnya sudah Nggak fit gitu. iya sudah tidak fit, Yang harus dilayani. kondisi bayi tersebut sudah sesak nafas, batuk dan sebagainya. Nah, ketika sampai di rumah sakit tersebut, mereka menggunakan kartu BPJS atau kartu kesehatannya dari pemerintah, ya kan? Nah, kemudian ternyata rumah sakit tersebut tidak mengutamakan pelayanan dengan menggunakan kartu BPJS atau kartu kesehatan tersebut. Nah, ketika bayi tersebut sudah sampai di rumah sakit dan bayi tersebut masuk ke ruangan hijau, nah bayi tersebut tidak langsung mendapatkan pertolongan dari tenaga medis tersebut. Tenaga medis tersebut hanya mengutamakan pasien dengan yang datang hanya finansial gitu lah, yang mengutamakan dengan pembayaran tunai. Nah, ketika ada pasien yang menggunakan kartu BPJS atau kartu kesehatan tersebut, mereka tidak langsung menindakinya gitu. Nah, waktu itu bayi tersebut sudah mengalami komplikasi sehingga dalam waktu kurang dari 30 menit sampai di rumah sakit, bayi tersebut sudah kehilangan nyawanya gitu. Menyatakan itu. Iya. Apa pelayanan dari rumah sakit swasta itu sendiri Iya, terlambat. padahal dampaknya tuh di nyawa nggak sih, di nyawa dampak. Iya, harusnya mereka nggak kurang responsif. Iya, kurang responsif sih. Ini tuh kayak melanggar yang kode etik yang berorientasi pelayanan gitu nggak sih? Padahal banget. jadi oknum pegawainya ya yang apa namanya, dia lebih mengutamakan apa para warga yang datang itu langsung membayar secara tunai gitu. Iya. Padahal dia memiliki kartu kesehatan itu sendiri atau BPJS tapi tidak dilayani. Iya, bisa juga dimungkinkan karena ini adalah rumah sakit swasta Indonesia, bukan rumah sakit pemerintahan ya, betul. Tapi setidaknya pegawai juga membantu nggak sih, kayak kalau memang itu apa namanya Darurat mungkin darurat kan ya. Kalau dia memang profesional harusnya Iya, tidak dilalaikan begitu saja. Soalnya dampaknya besar banget, apalagi bayi kan dia Tidak pasti organnya lemah, terus juga Belum tidak kuat bisa gitu. iya nggak apalagi tadi belum 1 tahun kan? Iya, belum. Ya gitulah sih kasus yang aku angkat dari akhir-akhir ini. Kalau kamu gimana? Sama sih, kasusku juga di bidang kesehatan itu mirip-mirip lah intinya, tapi secara garis besar itu juga membahas tentang BPJS karena terlambat penanganan sehingga dapat menyebabkan yang sampai kritis bahkan sampai meninggal. Karena kan mungkin rumah sakit itu kan butuh biaya kan untuk infrastruktur dan lain-lain. Jadi mungkin kalau pakai BPJS kan mungkin dananya masih terlambat ya. Iya. Kurang gitu. Dan pemerintah mungkin juga karena apa ya kurang Itu nggak sih? Apa ya, pemerintah kurang dalam menanggapi itunya kan. lebih ke seperti itu sih. Tapi banget ini itu. bukannya BPJS itu kan emang fasilitas yang udah apa ya Disediakan, atau iya. disediakan dari pemerintah untuk mereka masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada kesehatan. Namun berarti dari oknum pegawainya itu sendiri ya yang tidak mau memberikan pelayanan yang baik gitu kan. Iya. Karena dia memakai BPJS jadi adanya diskriminasi gitu kan, membeda-bedakan di mana orang yang tidak memakai BPJS atau membayar secara tunai itu lebih diberi pelayanan yang layak dan membedakan sama yang mendapatkan dari BPJS itu ya. Tetapi terkadang juga ada rumah sakit yang menerima BPJS tetapi pegawainya yang tidak mau melayaninya. Dari sifat dari Iya, pegawainya itu iya. sendiri. Dari apa namanya, Rumah sakitnya kan misal rumah sakitnya fire, kita pakai BPJS, kita dilayani dari awal administrasi. Cuma ketika waktu kita masuk ke ruangan, pegawainya tidak beda gitu loh pelayanannya, mana yang mungkin iya sama yang dia membayarnya lebih gitu lah Tapi ya. itu sesuai sama direktur rumah sakitnya nggak sih, kayak peraturan yang diberikan tentang kebijakan BPJS untuk yang umum itu gimana untuk mempengaruhi? Iya tapi kalau bukannya kalau
pemerintah kayak RSUD atau Mungkin bisa mendahulukan gitu kan. tapi banyak juga kok yang membeda-bedakan seperti itu. Mungkin dibeda-bedakan dari tenggat waktunya yang lama, Iya, terus betul. juga apa obat yang diberikan itu tidak sesuai. Oh iya sih, bisa itu juga bisa. Jadi kayak itu yang menjadi PR Iya. pemerintah Indonesia, apalagi di kesehatan. Menangani kesehatan ini kan. Jadi kesehatan kan juga penting kan ya, kalau ada Iya, yang sakit harus betul. didahulukan nggak bisa. Soalnya dampaknya tuh dari nyawa warga Indonesia, gitu loh. Kalau kamu gimana? Kalau kasus yang aku angkat ini berbeda dari kalian berdua. Tadi kan terkait pelayanan kesehatan. Nah, kalau aku ini terjadi di salah satu dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Kalimantan Utara. Nah, di dapil ini tuh dinilai warga di sana tuh kurang memberikan pelayanan yang baik gitu kepada masyarakat yang ingin membuat administrasi kependudukan. Nah, terjadi di salah satu warga yang di daerah Kalimantan Utara sana tuh ingin membuat ulang kartu KTP karena kartu KTP dia tuh ada kesalahan nih. Jadi dia harus membuat ulang KTP-nya itu. Nah, ketika warga tersebut sampai di sana, dia tuh mendapat pelayanan yang kurang ramah gitu. Bahkan langsung ingin pegawai di sana tuh meminta data yang dia koordinasikan gitu loh, tanpa menyuruh dia duduk atau diberi prosedurnya seperti apa. Bahkan langsung meminta berkas-berkasnya itu. Nah, ketika berkasnya diberikan kepada pegawai di sana, dia tuh harus menunggu lama. Bahkan dia sempat pulang, kemudian balik lagi sampai 3 hari untuk menanyakan gimana prosesnya, udah diproses atau belum gitu. Nah, kalau pegawai kayak gitu kan merugikan keluarganya itu sendiri. Iya, Pastinya KTP penting kan. Iya, di biaya transportasi kan juga Iya, ada dampaknya gitu loh. Pokoknya jadi terbang sia-sia Iya. karena harus bolak-balik menanyakan kapan jelasan. Iya, apalagi KTP itu kan penting banget nih buat Iya, mereka. identitas kan. Iya, untuk apa masuk lowongan pekerjaan atau seperti kayak di rumah sakit kan kayak gitu Iya. membutuhkan KTP. Nah, kalau dari pegawainya atau dari pelayanannya di Dukcapil itu sendiri lama, otomatis kegiatan dari masyarakat juga terganggu. Iya, terhambat. Ketika mau melakukan sesuatu Iya. mereka aduh kepikiran nggak sih kalau KTP-nya kan gimana belum ada gitu. Soalnya di sana itu juga belum, di Kalimantan Utara tuh belum ngesediain pelayanan di kecamatan-kecamatan. Jadi setiap warga tuh harus datang ke Dukcapil langsung. Langsung datang sama Iya, jadi membuat pegawainya tuh kewalahan gitu loh. Aduh itu makan waktu banget gak sih? Kasihan Iya, gitu loh, kasihan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Iya, Terus misal kalau yang ngurusin misal orang yang sudah tua misal, nah kan kasihan banget gak sih harus bolak-balik ke sana nanya penjelasan, terus antri ya gak sih? Antri. Soalnya kan cuma satu lokasi aja yang Sama sih, kasus yang aku ambil tuh juga kayak gitu kurang lebih. Tapi itu lebih ke pegawainya itu bohong juga, terus juga membeda-bedakan. Jadi kayak waktu ada warga itu kan ngantri lama. Nah, dia tuh sempet tanya ke pegawainya, ini kenapa kok tidak segera dilayani? Alasannya itu ada alat dari pembuatan dokumen itu tuh yang rusak. Padahal itu banyak banget warga yang baru datang tapi dia langsung mendapatkan pelayanan gitu loh. Jadi kayak lewat jalur orang dalam atau mungkin ada dia penambahan biaya yang lebih. Jadi kayak mereka warga yang sesuai dengan antriannya diselobot sama warga-warga yang itu yang penambah biaya. Curang banget gak sih kalau kayak gitu pemerintahannya? Pegawainya tuh bohong, dia bilangnya kalau misal ada kerusakan pada alat pembuatan dokumennya, padahal enggak. Padahal di situ banyak banget warga-warga yang menyerobot. Jadi kan kayak kesan dari dari warga yang antri, yang dari pagi sampai sore tiap hari antri itu kan kayak jadi kok pegawainya tidak adil, kok ada diskriminasi. Mereka membedakan mana yang mau bayar lebih atau mungkin orang-orang yang memiliki nama di daerah tersebut, dia kayak punya jabatan tinggi atau nama yang terlihat kayak yang gitulah intinya. Jadi kayak warga tuh langsung berpikiran jelek itu loh ke pegawai-pegawainya.
bebannya tuh dirasain sama warga-warga yang menengah ke bawah gitu. Padahal mereka kan memiliki banyak banget kegiatan, kayak misal tadi harus kerja, harus ini harus itu, yang menggunakan KTP, sedangkan KTP-nya tuh nggak jadi. Jadi kayak makan waktu banget sih, bener-bener makan dampaknya waktu. tuh banyak banget. Dampaknya tuh bikin menghabiskan biaya transportasi, Biaya tenaga juga. terus kepentingan yang Iya, waktunya itu loh, makan waktu banget. itu sih yang menjadi PR pemerintah untuk gimana sih biar pegawainya tuh bisa anti diskriminasi, tidak membeda-bedakan seperti itu. Jadi kayak sama kan ya kita. Iya, sama banget. Kamu tadi di mana? Kalau aku di Kalimantan Utara. Aku di Lebak sih. Jadi kayak Itu kayak wilayah terpencil nggak? iya terpencil. Jadi kayak jauh banget, mana mungkin kalau misal jalanannya tuh emang enak atau gimana itu enggak. Jadi kayak masih bener-bener terpencil banget. Terus juga masyarakatnya itu minim adanya kendaraan. Jadi kayak iya Bener-bener makan waktu kalau masalah ini sih. Kalau kamu gimana? Aku sih hampir sama kayak kamu ya. Itu aku ada kasus di Lampung, itu ada pungli KTP. Jadi gimana kalau kita itu bisa modusnya itu nitip ke petugasnya untuk dibuatkan KTP, padahal kan KTP kan pembuatannya gratis kan. Iya. Nah, malah ini bisa dititipkan ke petugasnya dengan biaya 10.000 hingga 30.000. Kan itu juga lumayan kan kalau itu baru satu orang, kalau banyak kan lumayan gitu. Iya, apalagi sehari mungkin nggak satu orang sih. Bisa aja 10 orang gitu kan. Nah, modus ini tuh akhirnya terungkap oleh masyarakat yang melapor. Dan akhirnya kasus ini telah dilimpahkan dan ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, jadi kalau menurut aku di sini peran masyarakat juga penting sih untuk mengawasi kinerja pemerintahan atau petugas pemerintahan. Jika ada yang sekiranya melanggar kode etik itu bisa langsung dilaporkan dan ditindaklanjuti. Kan karena ini kan juga merugikan masyarakat juga kan. 10.000 hingga 30.000 itu kan lumayan. Iya, lumayan untuk yang Apalagi kalau sekali-kali 10 orang atau 20 orang. Lumayan loh. Itu lumayan sih. Jadi kayak merugikan masyarakat banget. Iya. Berarti pegawainya udah ditindaklanjuti ya sama polisi? Udah udah 7 pelaku yang udah diamankan. Oh, banyak banget 7. Itu Iya. biasanya satu instansi atau beberapa instansi di daerah? Di satu instansi. Satu instansi Di pelakunya Lampung itu sendiri ya? Ya di Lampung Utara gitu kan. Kalau kalian pelakunya udah, teman dari pegawainya udah ditindaklanjuti atau belum? Udah sih, udah ditindaklanjuti dari pihak rumah sakitnya. Kamu udah? Udah sama. Udah diawasi oleh pemerintah gimana sih kebijakan-kebijakan yang Yang mereka Yang diberikan, putuskan, ya? yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. Iya sih, kalau punya aku juga udah, yang melaporkan itu pun juga dari warga sendiri. Terus juga langsung ditindaklanjuti sama dinas yang mengurusi tentang Dukcapil itu. Itu kan PR banget ya untuk pemerintah, apalagi di zaman-zaman sekarang. Itu kalau emang mungkin ada layanan berupa online, tapi kan mungkin kepada mereka yang lansia-lansia atau pengguna baru mengenai digital kayak gitu kan, pasti mereka membutuhkan nih layanan yang bersifat secara langsung atau tetap muka. Tapi itu kan juga pengaruh nih dari sifat pegawai itu sendiri. Kalau tidak sesuai dengan masyarakatnya kan, jadi masyarakat tuh jadi nggak percaya, nggak puas gitu sama kerjanya. Kalau solusi menurut kalian sendiri, solusi apa sih yang tepat? Tapi itu dari kita sebagai masyarakat, sama-sama masyarakat. Kalau menurut aku kan, nah kasusku tadi kan tentang rumah sakit swasta yang maksudnya bukan tidak melayani BPJS, cuma memperlambat gitu ya, tidak langsung dilayani. Kalau menurut aku gini sih, kita bisa masuk rumah sakit tersebut dengan menggunakan BPJS dan langsung dilayani dengan kondisi bahwa tidak memungkinkan lagi untuk tidak ditindaklanjuti. Maksudnya udah keadaan darurat gitu. Masa udah keadaan darurat kita harus nunggu dulu gitu kan, nggak mungkin kan. Yang ada nyawanya sudah kehilangan nyawa gitu loh. Terus harusnya juga rumah sakit membuat peraturan
tentang layanan BPJS tersebut sih tidak Buat sanksi nggak sih? Iya. Aturan yang kuat sama sanksinya juga. Jadi ASN tuh lebih taat gitu loh. Iya. Kalau ada sanksi yang kuat. Terus rumah sakit juga harusnya membuat kebijakan tentang pegawai yang harus menaati Memberikan masyarakat tuh puas. iya betul layanan yang baik gitu. Jadi kita sebagai masyarakat kalau mendapatkan pelayanan yang nggak baik itu tadi kata Priva. Jadi kayak mending langsung aja diungkap gitu. Jadi biar tahu pemerintah tuh tahu siapa sih oknum pegawai yang bikin instansinya jadi citranya tuh jelek buruk. Iya, jadi kita kayak jangan takut buat ngelaporin siapa sih yang mungkin membeda-bedakan atau memberikan pelayanan yang nggak baik gitu kan ya. Itu juga merugikan pegawai yang nggak bersalah di Iya, benar. Betul, yang nggak bersalah jadi ikut bersalah. Iya, Soalnya benar banget. namanya Terus juga kalau itu kan kalau dari sisi masyarakat ya, solusi dari sisi masyarakat. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, menurut kalian itu kan gimana? Tadi kan pemerintah harus membuat kebijakan atau peraturan atau sanksi. Nah, selain itu kayak gimana? Mengadakan kayak Pelatihan. pelatihan. Iya, harusnya itu sih pelatihan. Perjanjian juga. Pelatihan perjanjian. Jadi kayak semua pegawai itu harus tahu kalau misal mereka melakukan apa, nanti sanksinya seperti apa. Nah, itu kan harus semua pegawai harus memahami gitu kan. Iya, jadi biar tidak ada masalah-masalah lagi di Indonesia mengenai pelanggaran pada etik pelayanan yang betul. Dan menurutku pemerintah juga harus lebih rutin melakukan pengawasan sih. Iya benar, evaluasi juga penting banget. Jangan tidak melakukan pengawasan secara rutin, jadi kayak harus mengawasi setiap instansi pemerintahan. Terus juga mungkin bisa sekarang bisa berbasis online semua kan, jadi kayak bisa mengurus berkas-berkas itu lewat online, jadi kayak meminimalisir pungli atau pelayanan yang memakan waktu yang lama, yang membuat efektivitas dan efisiensi tidak efektif. Iya. Ya, tapi kalau online juga pemerintah harus ngasih sosialisasi di daerah. Edukasi lah ya. Mungkin mereka kan belum familiar sama harus mengenalkan website atau aplikasi tersebut secara merata gitu. Tapi Jadi ada. iya, tapi menurut aku ya, walaupun ada pelayanan online nih, tapi tidak pegawai juga harus memiliki sopan santun atau kode etik juga gitu. Dalam bukan terus orang ada online aku jadi semena-mena kan gak gitu ya. Jadi kayak ASN tuh penting banget buat mematuhi kode etik karena berpengaruhnya tuh dampaknya tuh besar banget gitu loh. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi udah jelaskan semua kasus, terus solusi dan juga dampak-dampak yang sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, itu saja podcast kali ini udah ya. Sudah diakhiri. Itu saja podcast kali ini. Mohon maaf apabila dari kita ada perkataan yang salah atau mungkin perilaku yang kurang baik. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye.